Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fattahul alim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasul Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita akan sedikit membahas daripada fasal-fasal hukum ahkam tentang puasa. Maka kita mengambil rujukan daripada kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami Al-Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yujibul qada' ma'al kafarah. Sesuatu yang apabila dilakukan seseorang ketika bulan puasa, maka dia wajib mengqada' dan membayar kafarah. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaum al-kafaratul 'uzma wa ta'zir 'ala man afsada shaumahu fi Ramadan yauman kamilan bi jima'in tamin athimin bihi lis-shaum. Maka diwajibkan bagi orang yang melakukan perkara ini ketika bulan Ramadan, maka dia diharuskan mengqada dan membayar kafarah. Kafaratul 'uzma. Apa itu kafaratul 'uzma? Kafaratul 'uzma adalah kafarah yang besar. Jadi apabila satu orang yang melakukan hubungan jima atau bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, maka diwajibkan baginya untuk qada atau membayar kafarah. Satu orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, celakalah aku." "Kenapa engkau?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah berhubungan berjima pada siang hari di bulan Ramadan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Merdekakanlah hamba sahaya perempuan." Maka orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak sanggup atas perkara itu." Maka Rasulullah katakan lagi, "Berpuasalah selama 2 bulan atau 60 hari berturut-turut untuk apa? Untuk membayar apa yang telah kamu kerjakan tadi." Maka laki-laki itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup akan hal itu. Jangankan 2 bulan ya Rasulullah, ini aja pas 1 bulan Ramadan saya nggak sanggup." Dan yang ketiga, hadirin mulia, apa kata Rasulullah? "Maka berilah makan kepada 60 orang anak yatim." Maka dengan itu dia nggak sanggup lagi. "Ya Rasulullah, di kampung ini yang paling miskin itu saya dan keluarga saya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada orang tadi berupa makanan-makanan dan dibagikan kepada 60 orang miskin. Jadi hukuman atau kafarah bagi orang-orang yang melakukan hubungan pada bulan Ramadan, di siang hari pada bulan Ramadan, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya perempuan. Kalau itu enggak sanggup, maka cara yang kedua yaitu dengan mengqada sebanyak 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. Jadi hitung-hitungannya berturut-turut. Hitungan puasanya itu berturut-turut gitu. Jangan putus-putus seminggu puasa, besoknya enggak puasa. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah 60 hari berturut-turut berpuasa. Kalau itu juga enggak bisa, maka boleh yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Memberi makan terhadap 60 orang miskin. Nah, kalau di zaman dulu Rasulullah SAW itu memberi gandum atau 1 paket makanan. Maka di sini juga kita mengukurkan dalam pola perhitungan Indonesia, makan pokok Indonesia itu, 1 orang itu menerima dengan nasinya, dengan ayam, lauk dan sebagainya, lengkap sebanyak 60 orang miskin. Maka itu menjadi penebus bagi
orang yang berhubungan pada siang hari di bulan Ramadan. Wajibu ma'al qada'i wal imsaki li shaum fi sittati mawadhi', dan diwajibkan mengqadha puasanya dan imsak pada 6 perkara. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud imsak di sini apa? Imsak di sini adalah menahan, tidak makan, tidak minum, dan lain-lain. Yang pertama apa? Yang pertama, al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Orang yang sengaja membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, maka ketika dia telah selesai pada bulan Ramadan, dia wajib mengqadha. Dan ketika hari itu, contohnya dia itu hari Senin, membatalkan puasanya dengan sengaja, maka diwajibkan bagi dia untuk menahan sampai waktu berbuka itu tiba. Siang hari dia makan, terus menyesal, maka dari siang hari sampai waktu berbuka itu dia nggak boleh makan apa-apa. Dia haruskan untuk dia tetap menahan makanan, tetap imsak. Itu yang pertama. Kalau dia tetap makan, udah tahu dia batal puasanya, dia makan lagi, maka dia berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani ala tarikin niyatin lailan fil fardhi. Orang yang berpuasa tetapi tidak melafazkan niatnya pada malam hari. Di dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat setiap malam di bulan Ramadan, yaitu puasa yang wajib, itu hukumnya wajib. Berbeda dengan mazhab Malikiyah. Mazhab Maliki cukup di awal bulan. Tetapi mazhab Syafi'i, apabila melakukan puasa yang fardu, apa itu puasa fardu? Ada kemarin kita sebutkan dalam pembahasan yang kemarin, puasa qadha, puasa nazar, puasa adaan, yaitu puasa Ramadan. Maka puasa-puasa wajib itu diharuskan untuk melafazkan niatnya pada setiap malam. Apabila dia tidak melafazkan niatnya pada malam itu, kemudian besoknya dia baru teringat ketika waktu adzan subuh telah tiba, maka dia wajib mengqadhanya. Dia wajib mengqadhanya setelah habis bulan Ramadan dan tidak makan pada hari itu. Walaupun dia nggak niat, tiba-tiba paginya setelah sholat subuh dia ingat bahwa tadi malam dia nggak berniat untuk berpuasa, dia wajib imsak. Apa itu imsak? Menahan makan, menahan minum, menahan yang membatalkan puasa pada hari itu. Walaupun dia tidak mendapatkan pahala puasa. Itu yang kedua. Harus dipahami oleh orang-orang seperti kita. Wasalis ala man tasahhara dhannan baqa al-lail. Yang ketiga itu apa? Bagi orang yang sahur dalam keadaan dia menyangka bahwa itu masih malam. Nah, contohnya nanti si fulan, dia bangun mengira itu pada malam hari. Kemudian dia sahur. Datang satu orang mengingatkan, "Hai fulan, ini udah jam 7 pagi, kok kamu sahur?" Maka setelah dia makan tadi, ketika bulan Ramadan telah selesai, dia wajib mengqadha puasanya. Wajib mengqadha puasanya, dan pada hari itu juga dia wajib imsak, yaitu tidak makan, tidak minum seharian penuh pada hari itu. Pada hari ketika dia sahur, dia lupa bahwa itu telah pada pagi hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi ala man aftara dhannan al-ghurub. Ini kebalikannya. Orang yang berbuka tetapi belum waktunya berbuka. Ada satu kisah, satu kasus di negeri kita ini, azan maghrib itu dikumandangkan pada waktu belum tiba waktu azan maghrib, dikumandangkan jam 5. Nah, kita kan langsung berbuka puasa. Maka setelah kita mengetahui perkara tersebut, setelah bulan Ramadan, kita wajib mengqadha puasa itu, dan pada hari itu juga kita wajib menahan. Menahannya dari kapan? Dari jam 5 tadi sampai maghrib. Jadi walaupun kita sudah berbuka, kita mengira sudah waktunya azan maghrib, ternyata belum. Maka setelah itu kita nggak boleh makan, minum, atau mengerjakan perkara yang membatalkan puasa. Itu tolong kita koreksi, kita perhatikan agar betul-betul jelas dan tidak ada kesalahpahaman dalam pengamalannya. Itu yang keempat.
Wal khamis, yang kelima, ala man bana lahu yauma thalathi Sya'ban annahu min Ramadan. Di bulan Sya'ban kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Lalu di hari yang ke-30 dia masih mengira bahwa itu masih bulan Sya'ban. Padahal ketika itu sudah masuk bulan Ramadan. Yang ke-30 Sya'ban itu sebenarnya sudah masuk bulan Ramadan. Tapi dia nggak puasa. Karena dia berpikir, oh ini kan masih 30 Sya'ban. Maka setelah dia mengetahui bahwa hari yang pertama dia tidak berpuasa telah masuk bulan Ramadan, maka ketika selesai bulan Ramadan dia wajib mengqadha puasanya itu dan imsak di hari itu juga. Di hari yang dia nggak berpuasa itu, setelah dia mengetahui itu telah masuk bulan Ramadan, dia sehari itu wajib tidak makan, tidak minum, tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu jelas sampai waktu adzan maghrib berkumandang. Yang keenam adalah ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah min matmatin wa min madatin wastinsyaqin. Masuknya air yang berlebihan ketika berkumur atau ketika istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Ketika kita berwudu lalu memasukkan air ke dalam hidung, maka air itu masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun secara tidak sengaja. Kalau di luar bulan Ramadan itu merupakan sunnah. Madmadatin wastinsyaqin hadza min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sunnah daripada Rasulullah. Tetapi ketika puasa jangan. Ketika puasa jangan, ditakutkan air itu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu Ustaz, misalnya air itu telah terlanjur masuk ke dalam tubuh kami. Kami berkumur, nggak terasa tiba-tiba masuk. Kami istinsyaq, tiba-tiba nggak sengaja airnya masuk ke dalam tubuh kami. Maka ketika dia telah menyadari hal tersebut, dia wajib mengqadhanya setelah bulan Ramadan itu selesai. Dan pada hari itu dia wajib imsak. Apa itu imsak tadi? Yaitu itu tadi. Sama seharian itu dia tidak makan, tidak minum, dan tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 perkara yang apabila kita kerjakan maka kita wajib mengqadha puasa kita dan kita wajib imsak atau menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa pada hari itu. Dan yang pertama tadi, orang yang berhubungan berjima pada siang hari di bulan Ramadan, maka diharuskan ada 3 perkara. Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya perempuan. Kalau enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa memberi makan kepada 60 anak miskin. Itu menjadi kafarah untuk orang yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Semoga ini menjadi ilmu tambahan bagi kita agar kita tahu mana yang betul, mana yang tidak. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya daripada penyampaian kami yang tidak sempurna. Syukran ala hadil fursah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.